1. Pesawat tempur Dassault Rafale. Harga satu unitnya dibanderol Rp1,5 triliun. Adapun ketertarikan Prabowo dikarenakan merasa Prancis memiliki industri pertahanan yang maju. Dassault Rafale didesain bersayap delta dipadukan dengan kanard aktif terintegrasi untuk memaksimalkan kemampuan manuver plus 9G atau minus 3 gram untuk kestabilan terbang. Maksimal 11 gram dapat diraih jika dalam keadaan darurat. Kanard juga mengurangi laju pendaratan hingga 115 knot. Dari sisi elektronik, pesawat ini dilengkapi sistem Thales RBE-2 berjenis Passive Electronically Scanned Array (PESA). Alat ini bisa meningkatkan kewaspadaan terhadap jet tempur lainnya dan dapat mendeteksi secara cepat serta mampu melacak berbagai target dalam pertempuran jarak dekat. Kemudian, Rafale dilengkapi dengan sistem radar juga dilengkapi RBE-2A, berupa Active Electronically Scanned Array (AESA). Radar ini digunakan untuk mendeteksi lawan hingga 200 km. Rafale juga dilengkapi dengan sejumlah sistem sensor pasif, yakni sistem optik elektro berupa Optronic Sector Frontal (OSF), yang terintegrasi dengan pesawat. OSF ini bisa mendeteksi dan mengidentifikasi target-target udara. Rafale juga dilengkapi sistem bantuan pertahanan terintegrasi bernama SPECTRA, yang bisa melindungi pesawat dari serangan udara maupun darat. Selain menyerang musuh di udara, Rafale juga mampu menarget musuh-musuh di darat dengan peralatan mereka bernama alat intai Thales Optronics Recon New Generation dan Damocles Electro-Optical. Rafale dilengkapi 2 unit mesin Snema M88. Mesin ini membuat pesawat ini mampu melesat hingga 1,8 Mach atau 1912 km per jam dengan ketinggian puncak, dan ketinggian rendah 1,1 Mach atau 1390 km per jam. 2. Kapal selam Skorpene. Kapal selam Skorpene sendiri adalah kapal selam kelas diesel electric attack yang dilengkapi dengan propulsi diesel dan propulsi udara independen tambahan (AIP). Mengutip Military Today, kapal selam Skorpene buatan perusahaan DCNS dikembangkan berdasarkan kapal selam tenaga nuklir kelas Amethyste punya Angkatan Laut AL Prancis. Kapal selam Skorpene juga mampu membawa 30 ranjau laut dan melaju 20 knots, 37 km per jam, di dalam air dan 12 knots, 22 km per jam, di permukaan. Skorpene memang dibangun secara khusus untuk ekspor dan menggunakan sistem tempur submarin Tactical Integrated Combat System (SUBTICS) yang juga diterapkan pada kapal selam nuklir AL Prancis. Skorpene sendiri terdiri dari 4 varian yakni CM2000, 61,7 meter, AM2000, 70 meter, CA2000, dan SBR, 75 meter. CM2000 sendiri merupakan kapal selam diesel listrik konvensional. Sementara AM2000 sudah menggunakan Air Independent Propulsion (AIP), yang membuatnya lebih tahan lama menyelam, dan versi modifikasi dari sistem propulsi nuklir Prancis dengan menggunakan campuran etanol dan oksigen cair berbahan radioaktif. Sementara itu, CA2000 lebih kecil ukurannya karena memang difungsikan untuk menjaga pantai. Terakhir, Prancis membangun Skorpene 1050 meter, atau juga dikenal dengan mini Skorpene tersebut. Mengutip Naval Technology, Skorpene CA2000 menggunakan uap bahan bakar untuk menggerakkan turbin dan hasilkan listrik. Dengan begitu, kapal selam dapat menyelam selama 3 minggu. Tak sampai di situ, kapal selam Skorpene punya teknologi senyap yang tinggi sehingga membuatnya sulit diketahui lawan. Skorpene diklaim memiliki teknologi radar yang bisa mendeteksi jarak jauh dengan kekuatan menyerang yang juga tak bisa diremehkan. Mengutip laman Navigation, Skorpene punya 6 tabung peluncur torpedo 533 mm yang bisa meluncurkan torpedo A kelas berat Black Shark atau rudal anti kapal Exocet SM-39. 3. Kapal korvet Gowin. Merupakan kapal buatan The Naval Group atau Direction des Constructions Navales DCNS, yang dibuat sejak 2006 silam. Pembangunan kapal tersebut ditujukan untuk misi anti pembajakan, pertempuran, anti-terorisme, penyelundupan, pencarian, penyelamatan, perlindungan tambang minyak dan gas, hingga dukungan kemanusiaan.
Tak hanya itu, kapal Gowin dilengkapi dengan sistem misi skala penuh untuk merespon berbagai ancaman, termasuk perang anti kapal selam. Dari spesifikasi, Gowin 2500 dilengkapi dengan satu meriam auto melarang kaliber 76 mm, dua meriam Nexter Narwhal 20 mm, 16 VLS untuk peluru berpandu permukaan ke udara, 8 peluncur peluru anti kapal Exocet, meriam air, dan 2 pelancar torpedo berganda 3. Sementara sistem elektronik, Gowin dilengkapi dengan sensor anti-udara dan anti-permukaan, misalnya VL Mika secara vertikal meluncurkan sistem rudal pertahanan udara jarak pendek dan rudal anti-kapal Exocet MM40. Dari segi ukuran, Gowin 2500 memiliki panjang hingga 102 meter dan mampu menampung 75 orang. Kapal yang mampu berpatroli hingga 3 minggu itu mampu bergerak dengan kecepatan maksimal 25 knot. Tak hanya dilengkapi senjata, Gowin 2500 juga mampu membawa sebuah helikopter di bagian geladak belakang. Itulah tadi 3 alutsista pilihan Prabowo. Kita belum tahu pasti mana yang akan dipilih secara real untuk Indonesia, kita nantikan saja berita yang akan datang selanjutnya.